Rilis NFP Agustus, masihkah mendukung kebijakan agresif Fed? Ingat untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Data NFP sebelum FOMC September. Data NFP akan dirilis pada Jumat tanggal 2 September tahun 2022, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diduga data NFP akan merilis pertambahan 295.000 pekerjaan pada Agustus dari sebelumnya 528.000. Tingkat pengangguran diperkirakan akan bertahan stabil pada level terendah 5 dekade di 3,5%. Data pendapatan per jam rata-rata di level bulanan diduga turun ke 0,4% dari sebelumnya 0,5%. Sementara pendapatan per jam rata-rata di level tahunan diduga akan meningkat ke 5,3% dari sebelumnya 5,2%. Dengan Federal Reserve berkomitmen kuat untuk menaikkan suku bunga untuk menjinakkan inflasi, bahkan dengan mengorbankan penurunan pertumbuhan ekonomi. Investor akan fokus pada laporan pekerjaan Agustus hari Jumat untuk indikasi kekuatan di pasar tenaga kerja. Laporan ketenagakerjaan AS dirilis sebelum pertemuan moneter Fed atau FOMC pada 20-21 September. Akan sangat diantisipasi oleh pengamat pasar yang mencoba mencari tahu apakah Fed dapat melakukan perlambatan ekonomi tanpa memicu resesi saat berjuang untuk menjinakkan inflasi. Risiko resesi telah meningkat karena Fed secara agresif menaikkan suku bunga, membebani permintaan konsumen dan pasar perumahan. Fed telah menaikkan suku bunga sebesar 225 basis poin sejak Maret. Namun demikian, nyatanya pasar tenaga kerja AS sejauh ini tetap kuat. Pada Juli, ekonomi menambahkan 528.000 pekerjaan, peningkatan terbesar sejak Februari. Here we are, waiting for the big July jobs numbers, and it is a whopper, 528,000, basically double the expectations, and 528,000 is the best number since February when we were over 700,000. Revisions to the last 2 months are 28,000. Let's go through it, shall we? If we look at the unemployment rate, it's 3.5. It breaks the streak of 4 3.6s in a row, at least until we see if the last month was revised or not. And if we look at average hourly earnings month over month, a nice little pop, up 0.5%. That is definitely juicy. We haven't been up 0.5% since March, the high water mark, October of 21 when it was up 0.6, 5.2 year over year. Also a nice pop. Menanti NFP di tengah hawkish Fed. Pasar akan mengawasi data NFP setelah Ketua Fed Jerome Powell menegaskan dalam pidato hawkish di Simposium Jackson Hole pada Jumat tanggal 26 Agustus lalu, bahwa Powell bersedia menerima pasar tenaga kerja yang melemah dengan imbalan meredanya inflasi. Memang, pilihan mengorbankan pasar tenaga kerja AS masuk akal. Jika ada konflik dalam dua mandat Fed saat mereka berjuang untuk menekan inflasi, maka Ketua Powell memprioritaskan stabilitas harga di atas pekerjaan maksimum. Sementara suku bunga yang lebih tinggi, pertumbuhan yang lebih lambat dan kondisi pasar tenaga kerja yang lebih lemah akan menurunkan inflasi. Kebijakan suku bunga tersebut juga akan membawa tekanan bagi rumah tangga dan bisnis, tambah Powell. Ini adalah beban atau biaya yang tidak menguntungkan untuk mengurangi inflasi. Tetapi kegagalan untuk memulihkan stabilitas harga justru akan memicu tekanan yang jauh lebih besar. While higher interest rates, slower growth, and softer labor market conditions will bring down inflation, they will also bring some pain to households and businesses. These are the unfortunate costs of reducing inflation. Pernyataan Powell mengiring pasar jatuh, di mana Wall Street terpuruk ke posisi terendah 4 minggu pada hari Jumat. Nasdaq anjlok 3,9%, dan S&P 500 turun 3,3%, dengan kedua indeks mencatat penurunan satu hari terbesar mereka sejak tanggal 13 Juni. Dow Jones Industrial Average menghapus 1.000 poin, atau sekitar 3% pada hari Jumat. Pelemahan data inflasi bukan berarti perang terhadap inflasi usai. Walaupun telah menunjukkan tanda-tanda moderat, tetapi inflasi terus berjalan tajam lebih tinggi dari target Federal Reserve sebesar 2%.
Data dari Biro Analisis Ekonomi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus lalu menunjukkan harga konsumen turun sedikit bulan lalu, dengan PCE utama turun 0,1% antara Juni dan Juli. Terutama didorong oleh penurunan harga energi sebesar 4,8%. Secara tahunan, PCE utama naik 6,3% pada bulan Juli. Dan PCE inti, ukuran inflasi pilihan Fed, hanya naik 0,1% secara bulanan pada Juli dan 4,6% dari tahun sebelumnya, menandai kenaikan tahunan terendah sejak Oktober tahun 2021. Namun, Powell mengindikasikan kenaikan suku bunga, luar biasa besar, lainnya mungkin terjadi pada bulan September setelah Bank Sentral menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada bulan Juni dan Juli. Memulihkan stabilitas harga kemungkinan akan membutuhkan mempertahankan sikap kebijakan yang membatasi untuk beberapa waktu, kata Powell di simposium Jackson Hole lalu. Inflasi di rekor sejarah menjadi peringatan sangat kuat untuk tidak melakukan pelonggaran kebijakan sebelum waktunya, tegas Powell. Bagaimana peluang NFP kali ini? Again, a flurry of information coming in as the Bureau of Labor Statistics reported that American companies sought to fill more job postings between June and July with 11.2 million job openings. Labor market showing no signs of cooling as workers continue to have broad options for jobs. And the Conference Board also reporting consumer confidence at 10 a.m. as well for August, rising to 103.2, the highest level since May. Data terbaru justru menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja AS masih cukup kuat. Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa, menurut survei lowongan kerja dan pergantian tenaga kerja terbaru, ada 11,2 juta lowongan pekerjaan pada bulan Juli. Atau 2 kali lebih banyak lowongan daripada jumlah orang yang mencari pekerjaan. Dengan 11,2 juta lowongan pekerjaan, pasar tenaga kerja tidak menunjukkan tanda-tanda pelemahan karena pekerja terus memiliki pilihan yang luas untuk pekerjaan. Berita tentang PHK baru-baru ini di perusahaan-perusahaan dari Apple hingga Walmart telah mengguncang kepercayaan di pasar kerja, tetapi jika melihat ukuran umum, kondisi itu tidak mengubah angka tenaga kerja secara agregat. Tingkat PHK tetap berada di dekat posisi terendah dalam sejarah di bawah 1% dari tenaga kerja, atau 1,4 juta orang, pada bulan Juli. Tidak hanya pekerja yang mencari pekerjaan baru di pasar yang ketat, tetapi mereka juga menetapkan ekspektasi gaji mereka lebih tinggi. Pangsa orang yang mencari pekerjaan yang membayar upah per jam $20 tumbuh 35,5% dari tahun ke tahun, menurut pembaruan pasar tenaga kerja untuk bulan Agustus. Dan melampaui minat pencarian untuk pekerjaan yang membayar upah per jam $15. Sebuah laporan terpisah dari Dewan Konferensi pada hari Selasa kemarin menunjukkan apa yang disebut diferensial pasar tenaga kerja. Yang berasal dari data tentang pandangan responden tentang apakah pekerjaan berlimpah atau sulit didapat, turun tipis menjadi 36,6 bulan ini dari pembacaan 36,8 pada bulan Juli. Secara umum, indeks kepercayaan konsumen Dewan Konferensi dirilis tertinggi sejak Mei, naik ke 103,2 bulan ini dari 95,3 pada Juli, mengakhiri 3 penurunan bulanan berturut-turut. Para ekonom memperkirakan indeks akan naik ke 97,7. Ekspektasi inflasi konsumen selama 12 bulan ke depan turun menjadi 7,0% dari 7,4% pada Juli. Data-data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perlambatan ekonomi AS setidaknya sejauh ini. Dengan demikian, data-data tersebut bisa menjadi acuan bahwa data NFP kali ini kemungkinan akan masih relatif kuat. Dampak NFP terhadap dolar AS. Jika data NFP masih relatif kuat, maka kondisi pasar tenaga kerja AS belum terdampak signifikan oleh kebijakan ketat Fed. Padahal, dengan beberapa kali kenaikan agresif suku bunga, Fed berharap akan terjadi pelemahan inflasi dan pasar tenaga kerja. Kemungkinan besar akan ada pelemahan kondisi pasar tenaga kerja AS, kata Powell dalam pidatonya di simposium Jackson Hole terakhir. Artinya, jika memang data NFP membaik, maka dapat mendorong FOMC untuk mempertahankan pendekatan agresifnya saat ini dalam memerangi inflasi karena ekonomi diperkirakan akan menambah sekitar 300.000 pekerjaan pada bulan Agustus. Kondisi pasar tenaga kerja yang kuat cenderung memicu reaksi bullish dalam dolar AS karena memperkuat spekulasi untuk kenaikan suku bunga Fed 75 basis poin pada FOMC September.
Dengan demikian, laporan NFP-AS yang membaik potensial dapat menyebabkan reaksi bearish dalam mata uang utama seperti pound sterling dan yen serta emas atau XAUUSD. Sebaliknya, jika data NFP di luar dugaan ternyata memburuk, maka semua logika tersebut akan berbalik. Pasar menduga bahwa Fed akan potensial meredam agresivitasnya, sehingga dolar AS akan potensial terkoreksi dan mata uang utama seperti pound sterling dan yen serta emas atau XAUUSD akan cenderung rebound. Demikianlah pembahasan Outlook kali ini. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih. Saya Wahyu Laksono. Salam profit.